Sasando merupakan alat musik khas NTT yang berasal dari Pulau Rote, yang dibawa oleh Bapak Yeremias Agus Pa ke desa Oebelo, Puluti, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, yang kemudian membuka rumah pengrajin sasando yang hingga hari ini diteruskan oleh anak-anak. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya namanya Jitron Koryonpa, anak dari almarhum Maestro Yeremias Agus Pa. Orang banyak bertanya, kenapa baru ada di sini? Kenapa tidak ada di Rote alat musik ini? Jadi, ayah saya itu awalnya seorang petani, nelayan, dan juga seorang yang benar-benar punya kreativitas tinggi ya. Bahkan dia pernah bercita-cita menjadi tentara. Jadi tahun-tahun lalu tuh dia punya niat untuk jadi tentara. Nah, jadi tentara ini kan zaman dulu itu ciri khas atau tradisi orang-orang zaman dulu ya. Kalau sudah jadi tentara pasti jadi orang yang sukses. Keluar dari Pulau Rote atau dari tempat kediamannya, pasti pulang dengan menjadi seorang yang berpangkat. Namun pupuslah harapan ayah saya di situ. Tapi sebenarnya seni dalam sasando dan lain-lain ini tetap melekat turun temurun. Ayah saya generasi kesekian dari eyang kakung kita semua. Jadi sebelum bagaimana dari Rote bisa pindah ke Kupang, memang di Rote hampir seluruh keluarga masyarakat orang Rote yang menengah ke bawah itu berkecimpung dalam dunia seni dan budaya. Salah satu tarian atau musik-musik gong, dan juga yang sampai hari ini jadi buah bibir itu musik sasando. Ada sasando meko atau kita kenal sasando gong, dan juga ada sasando modern atau sering disebut sasando biola. Jadi sebenarnya di Rote tidak terlalu berkembang saat itu. Jadi ayah saya memilih untuk bagaimana keluar dari Rote, dari kampung halaman, pergi ke kota. Coba-coba tes tentara tidak lulus, malu pulang ke kampung halaman, takut diejek keluarga orang-orang sekitar. Lalu bertahan di rantau, yaitu di Kupang, dengan bercocok tanam di sini. Ini namanya Puluti, desanya besar, Oebelo tepatnya. Jadi tempat yang para petani bercocok tanam. Jadi ayah saya terkenal dengan menanam, iris tuak, ambil nira, bikin gula lempeng dan lain-lain. Lalu ketemulah jodoh orang sini dan mulai mengembangkan usaha. Usaha pertama itu bukan sasando. Ya, terus saudara-saudara juga tahu bahwa sosok maestro ini kita patut contohi karena dia selain multi talent tapi dia tahu apa garis lurus benang merah yang harus dia buat hingga kini, yaitu musik sasando. Itu terdengar menarik sekali karena dari berbagai macam talenta yang agak lama itu di mebel, furnitur. Jadi dia pintar, mahir. Ini ada saksi bisu di belakang saya. Ini ada kaki meja ukiran. Ini sudah mau ratusan tahun ini umurnya. Jadi dulu-dulu sudah dibawa dari kakek nenek moyang. Bagaimana dia bikin kopiannya yang kedua, ketiga, dan dibeli orang. Lalu akhirnya selain mebel itu berhenti. Karena kenapa bisa bawa sasando ke Kupang, inti pertanyaannya ya. Jadi beliau ini hebat dalam furnitur, bikin lemari, kursi, bangku. Terus sembari orang datang ambil itu lemari, dia main. Orendang, orang-orang yang ambil barang ini tertarik. Dia bilang, Papa kenapa tidak usaha musik sasando? Nah dari situlah jawaban ini mulai datang kepada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi dia merasa bahwa musik sasando lebih berpengaruh atau lebih wow. Jadi dari situ mulai berkembang musik ini di era atau tahun
80-an, 70 sampai 80-an. Itu mulai dengan sesando yang jenis seperti ini, namanya sesando gong atau sesando meko. Sesando yang jumlah senarnya lebih kecil. Ada foto-fotonya juga dia satu main. Nah, di situ. Jadi awal sekali bagaimana kapan dia mulai kembangkan musik ini di Kupang. Kenapa memilih di Kupang? Kenapa harus di Kupang? Banyak orang yang tanya, Pak, kenapa tidak di Rote? Karena kan namanya Sesando Rote. Ini pertanyaan apa jawaban yang sedikit unik. Sesando Rote kan harusnya di Rote, kenapa harus di Kupang? Namun bagaimana melestarikan akan segala sesuatu itu tidak harus di kota asalnya atau tempat asalnya, tapi dapat berkembang di mana saja. Toh manusia hanya bisa hidup di bumi kan, tidak di Mars. Jadi ya tidak harus di tempat di mana ia berasal. Jadi Kupang juga salah satu tempat yang menyelamatkan kelestarian alat musik sesando ini. Sembari kota besar atau pusat keramaian, di Kupang juga banyak, Pulau Timur juga banyak pohon tua, pohon lontar dan pohon gewang. Jadi hampir semua orang dapat menggunakan seperti itu. Sejarah sesando atau sesando sejarah. Ini musiknya unik. Jadi menurut keturunan kita datang dari Sanggandolo, Pahdolo, Ndolo Pah, Augus Pah, Yeremias Pah, Citran Pah, dan 9 saudara-saudari yang lain. Bahkan sudah ada keponakan. Berarti sudah generasi ke-7. Kita punya nilai sejarah yang dapat diukur dan bisa dipercayai. Tapi kami sekali lagi tidak mengiring orang untuk mengklaim, kita mengklaim bahwa sejarah kita tahu. Kita bagian dari keturunannya, bukan. Pada abad ke-16 datang dari Pulau Rote, namanya Lalukoen. Penemunya ada 2 gembala bernama Lunggilain dan Balau Aman. Nah, 2 nama ini nama yang sakral sampai hari ini pun masih menjadi tradisi orang-orang peradaban manusia. Ada majikan, ada bawahan. Ada abangnya, ada adiknya. Ada suami, ada istri. Jadi Lunggilain dan Balau Aman ini kedua orang yang punya karakter bagaimana sehari-hari menggiring domba-domba ternak di padang atau di hutan. Lalu bagaimana mereka menemukan alat musik sesando. Sesando tidak bisa ditemukan, tidak langsung jadi seperti ini. Ada fakta, cerita, bentuk sesuai zaman tersebut. Nah, sejarah awal bentuknya sesando pun juga orang sampai hari ini kalau dia baru lihat, dia merasa aneh. Karena bagaimana dari selembar daun lontar seperti ini dapat menghasilkan alunan musik. Ya. Bagaimana dari sebatang bambu yang kosong polos ini dapat menghasilkan musik. Ini 2 cerita yang datang dari cerita asli musik, sejarah musik sesando tersebut. Dari daun sebelum menjadi sesuatu yang dinotasikan berbentuk atau bersenar, dia datang dari daun, namanya fik-fik, orang Rote bilang. Jadi kalau ini ditarik terus dikencangkan itu bunyi. Nah, putus lagi. Putus. Kemudian di bagian daun atau dahan ini atau dia punya tangke-tangke di dalam yang kecil, lidi orang Rote bilang, itu dicungkil untuk menghasilkan senar seperti ini. Ini suara zaman sekarang.
tidak dapat diukur ketika mau orang menikmati saat ini. Balik ke abad 16 dan 17, ini menjadi alat musik terpaling keren zaman itu. Sebelum makin modern dikenal seperti ini, sasando. Ini asal mula seperti ini dari satu lembar daun lontar saja. Kemudian masuk ke jenis yang kedua, yaitu di bambu. Kalau bambu kita kenal polos saja seperti ini, tapi dia dicungkil tulangnya lalu dikasih penyangga. Seperti ini. Lalu bagaimana zaman itu orang pingin suara lebih kencang? Orang banyak tidak tahu bagaimana supaya dia lebih kencang. Zaman itu tidak ada speaker, tidak ada sound system, ya, tidak ada pesawat juga yang lewat. Nah, orang Rote sudah punya tradisi atau perabot yang datang dari sebelum sasando itu ditemukan. Haik atau sambak. Orang Rote bilang itu tempat untuk taruh air. Ya, ambil air di sungai, di mana. Disinilah bagaimana dia diadopsi untuk mendapatkan resonansi suara lebih besar. Dia ditaruh di sini. Jadi ini sudah ada. Proses pembuatannya melalui sejarah atau proses pembuatan orang membuat haik, tempat air. Tetapi ininya yang beda. Jadi dia datang dari jenis ini, kasih taruh di haiknya, baru bisa menghasilkan suara seperti yang ada pada di sini. Lalu sebenarnya sebelum sampai ke senar yang seperti ini, yang modern, senar gitar, senar violin atau biola atau segala macam, itu juga datangnya bukan dari bahan-bahan lain selain tadi bambu, ada datang dari sini. Ini namanya tali hekena. Ini orang Timor, orang NTT sering buat ini. Ini dipintal, ambilnya dari pohon gebang atau gewang. Nah, kalau jenis pohonnya itu mirip orang Kalimantan atau Sumatera bilang mirip sawit ya. Iya, pohonnya mirip sawit. Nah, bahannya dari sini, namanya tali hekena, berasal dari pohon gewang. Ketika dari situ senarnya mulai kurang bagus, maka masuk ke era-era Portugis, Belanda, Jepang datang dengan membawa alat musik-musik modern, maka dapatlah kita senar gitar, senar violin, dan senar banjo dan lain-lain. Mendapatkan itu pun sulit. Saya mendapat banyak sumber-sumber yang dapat dipercayai. Waktu itu mereka bisa mendapatkan senar-senar itu dan ditaruh di sasando itu dengan membarter sapi berkandang-kandang untuk bisa mendapatkan senar. Nah, orang Eropa kan pintar, butuh senar, dia kasih 1-2 bungkus saja, tapi dia bisa dapatkan ternak kita yang segitu banyak. Zaman itu uang tidak ada, semua sistemnya barter. Nah, makanya dari situ musisi atau seniman atau pelaku sejarah musik sasando ini bisa mengembangkan atau berkembang dengan seperti itu. Jadi ada fakta-faktanya. Banyak yang berasumsi bahwa alat musik ini yang sempat mencuat dan ramai itu katanya musik ini diciptakan dalam hanya semalam karena mimpi seorang pangeran, karena dia jatuh cinta dengan putri raja. Saya bilang hello, bukan saya langsung bilang itu salah, wajar-wajar tafsir orang atau asumsi orang, tetapi namanya manusia kita harus ukur ya fakta dan sesuai tanggal, waktu, tahun, bagaimana alat musik itu dapat berkembang. Jadi zaman dulu belum ada listrik, lalu alat listrik, bagaimana dapat melubangkan sesuatu tanpa harus pakai bor listrik, semua ada. Bagaimana kayu-kayu ini juga, skru besi ini juga zaman dulu tidak ada, tapi bisa dipakai dari kayu. Patut kita akui dan contohi lewat alat musik
violin atau biola atau kontrabas, alat musik orkestra yang menjadi milik orang Eropa, itu putarannya masih dari kayu. Dan sebenarnya itu supaya kita tahu bahwa sasando pun sama, bagian atas itu putarannya dari kayu, dan itu bisa bunyi, bisa disetel. Nah, balik lagi, karena perkembangannya modern ini, maka kita dapat gampang menemukan sesuatu yang lebih kuat, tapi dia sudah berbahan palu. Jadi kalau sejarah sasando ini seperti tadi saya uraikan ya, itu garis besar, detailnya bisa 5 hari baru habis penjelasan. Nah, jadi kalau musik sasando itu tidak terlepas dari satu, sejarahnya tidak terlepas dari daun lontar, lalu batang bambu, kayu-kayu kecil atau batang dahan pohon tua, yaitu bebak tua, dan juga pohon gewang yang menghasilkan poloknya yang dapat membuat tali hekenak atau tali senar asli itu. Jadi kalau ada yang bilang senar sasando itu kan zaman dulu datang dari ini perut kucing, saya langsung lihat berapa banyak kucing yang dibunuh teman-teman. Kalau di Rusia kucing dibunuh masuk penjara 10 tahun. Nah, jadi musik sasando ini juga tidak bisa diukur dengan sebuah sejarah yang orang lain berasumsi bahwa seperti ini. Karena rasa cinta saya terhadap kamu putri raja, kamu minta apa saja saya dapat membuatnya. Hello, cinta itu buta, cinta apa segala macam itu urusan cinta. Tapi bagaimana sejarah dapat membuat sesuatu menjadi menggemparkan dunia, menginspirasi banyak orang. Bahkan seni pelaku musik sasando itu sendiri dapat inspirasi membuat hal-hal lain dari musik ini. Nah, coba bayangkan. Jadi sebenarnya asumsi-asumsi itu atau tafsiran itu sudah terbang kemana-mana ya mengenai sejarah musik sasando ini. Ada banyak versi. Saya tidak melarang atau bilang tidak menyukai, oh si ini ceritanya salah, tidak. Bebas, siapapun boleh bicara. Tetapi jangan salah ketika publik menilainya, mana yang mereka merasa benar. Jadi sejarah asli yang tadi saya sudah bilang bahwa penemunya hanya ada 2 gembala, yaitu Lunggi Lain dan Balo Aman. Ya. Musik sasando ini juga tidak terlepas dari ciri khas orang Rote memainkan 9 notasi gong, yaitu mulai dari gong tinggi disebut meko anak, gong tengah disebut meko lilo, gong terakhir yang bagian besar itu disebut gong bas atau gong mai. 3 karakter tersebut itu berkembang biak datang ke musik yang 10 senar ini juga. Jadi mau dari notasi paling tinggi, tengah, sampai ke yang notasi paling rendah. Jadi tidak terlepas, gong juga sebelum gong besi, gong kita dari kayu. Jadi kalau orang mau bilang mirip alat musik kolintang ya dari Sulawesi, seperti itu. Itu sejarah singkatnya atau garis besarnya seperti itu. Contoh-contohnya juga seperti itu. Sudah pasti sasando ada 2 jenis, yang sasando meko dan sasando modern. Itu berkembangannya dari abad 16, 17, 18, 19. Seperti itu. Jadi ini rumah bengkelnya ya. Jadi ada banyak daun. Jadi, di mana daun itu juga bagian dari sejarah bentuk alat musiknya, sasandonya, sasando awal. Di sini sehari-hari ketika kita mau bikin ini, saya ambil yang proses pembuatan yang mudah ya, karena kalau maunya mudah dan cepat. Tapi kalau yang bentuk-bentuk yang lain itu proses waktunya lama. Jadi batang sasando sudah jadi, ini juga prosesnya bisa makan waktu 1 hari atau 2 hari. Daun ini yang
ketika tadi di depan dijemur masih mentah, sekarang sudah kering. Bagaimana untuk bisa ini masuk ke dalam, ini diukur dulu. Jadi batangnya setinggi ini, daunnya juga yang besar seperti ini, tinggal dihitung. Jadi ada 12 ros atau 10 ros, 2, 4, 6, 10, 12. Nah, di situ ini dipotong bagian tengah seperti ini. Jaraknya harus pas tengah-tengah, jadi ketika ini ditekuk, bagian bawah juga ditekuk, ruang tengahnya itu dapat untuk menyimpan atau mengikat batang sesama tersebut. Nah, bicara proses pembuatan daun juga kalau lontar ini dia garing. Jadi kalau misalnya kita mau bikin pada saat cuaca matahari panas terik, dia garing, secepat sobek atau rusak. Jadi kalau proses pembuatan yang seperti ini bagusnya itu dia di suhu yang sore atau subuh, pagi-pagi atau malam. Jadi cuacanya lebih lembab, lebih dingin, karena ukur juga dengan karakter daun. Nah, ketika sudah tekukan pertama dibuat, diukur lagi biar bisa masuk. Itu biasanya ukurnya gini-gini so. Ini bagian atas. Kalau supaya dia tidak pecah karena garing atau cuaca suhunya panas, kasih air. Jadi biasanya kita percik air supaya bisa mudah ditekuk. Nah, ini proses tekuknya mulai ya, satu persatu. Ketika ini ditekuk, nah itu garing, jadi dia mudah sobek, tidak apa-apa lanjut. Ketika ini tekukan pertama sudah dibuat, ini diikat satu persatu supaya dia tidak lepas seperti ini. Nah, ikat kedua sudah lepas. Gitu. Ketika bagian atas sudah ditekuk, bagian bawah lagi. Bantu untuk dia bisa lebih. Ini sudah sedikit membentuk. Ketika sudah seperti ini, kita ukur lagi. Masih terlalu besar, kecilnya. Nah, supaya dia tidak lepas, ini diikat. Ini namanya haik atau sambak. Sambak atau haik dalam bahasa rotenya, tempat penampungan air atau tempat resonator atau resonansi sesambak. Ini kita ikat. Ikatnya juga bukan dari pakai tali-tali toko atau apa. Semua dari bahan-bahan lengkap. Kita pakai lidi. Jadi ini sebenarnya mudah untuk orang-orang bisa dapat belajar praktek membuat, atau biasanya sekolah-sekolah. Saya sering layani anak sekolah-sekolah, anak praktek SMA, SMP yang datang butuh
nilai tambahan dari sekolahnya mereka akan belajar, saya ajarin. Nah, bagian bawah sudah, sekarang atas. Jangan lupa ukur lagi supaya pas. Dilipat juga. Perlu diketahui bahwa bagaimana bisa membuat ini, kapan. Saya anak keempat dari 10 bersaudara. Saya masih kecil, hobi, suka bikin sesuatu yang seperti ini. Saya ajarkan saya dari SD kelas 1. Jadi masuk SD kelas 1 itu masuk pagi pulang siang, jam 10 pulang. Jam 10 pulang itu sebelum tidur siang bikin. Kelas 2 SD makin giat lagi karena masuknya jam 10 siang. Gitu-gitu. Pokoknya setiap hari itu hanya membuat sasan. Pasotenir atau cenderamata lainnya dipotong untuk bisa melanjutkan hiasan atas. Jadi dulu itu dari kecil bukan tahu main dulu musik, tahu bikin dulu. Ini orang yang bilang masih kecil tahu main duluan, tidak. Belajar membuat. Saya itu yang saya selalu banyak belajar. Apa-apa sampai bikin Irlanda, bikin produk-produk lain. Yang tidak bisa dilupakan ya ini. Sampai hari ini bisa dihitung dengan jari siapa saja yang bisa meneruskan musik ini dan dapat membuat seperti ini tuh langka. Semakin sulit, semakin minim orang-orang yang dapat membuat langka. Jadi syukur masih bisa ketemu dan menikmati melihat orang yang betul. Bagian akhir tali yang tadi kita ikat bagian atas itu kan tidak dipotong, gunanya mengikat lagi seperti itu, balik mutar lagi, terus kan tidak dipotong. Why? Ada sesuatu lagi. Ada yang paham? Ada yang tahu kemana? Jadi tali untuk mengganggu. Halo, bisa jadi inspirasi buat yang lainnya. Ini dipasang nih, batu pasang. Tadi sudah diikat talinya, ikat bagian atas. Ini simulasi atau tes pembuatan yang minim, yang singkat tapi dapat menjelaskan bagaimana sesambal itu dibuat seperti ini teman-teman. Dan ketika ini sudah di dalam, dia bisa bunyi juga tapi kecil. Bisa rasakan ada getaran ke ruangnya, ada resonator meskipun kecil. Ini sasaran. Ya, jadi sebenarnya terlepas dari sejarah, musik sesando ini namanya sesando
meko atau sasando biola atau sasando modern. Nah, orang rote mengenalnya dengan sarisandu. Sarisandu itu nama asli dari alat musik tersebut yang saya pegang, musik sasando. Nah, orang banyak bertanya-tanya, kenapa disebut sasando? Kenapa dibilang sasando? Aslinya tuh aido selele lele sarisanduria de. Ini syair lagu yang sudah berabad-abad, dari abad 16 sampai hingga kini dimainkan di sasando gong ini. Itu sepintas kalimat yang ada di dalam, dan nama dari alat musik ini sasandu atau sarisandu. Jadi sandu. Jadi sebenarnya kenapa orang menyebut sandu, sasandu? Sasandu itu sebenarnya kalimat perintah. Jadi orang meminta untuk sandu deh. Sarisandu deh berarti tolong mainkan sasandunya atau musiknya. Jadi itu kalimat perintah atau suruhan untuk ini harus dimainkan saat acara-acara apa. Pertanyaannya atau jawabannya, musik ini lebih identik dengan acara sakral, yaitu bagaimana ada sembari di mana memanen hasil juga itu punya acara adat. Jadi tidak hanya normal umum ke sekarang orang mau panen 1000 hektar, ya biasa aja, apa segala macam alat masuk, tidak. Mereka ada prosesinya. Bagaimana ada tarian, ada musikal, ada syair. Bagaimana mensyukuri apa yang mau dipanen di situ. Begitu habis panen ke orang potong padi tumpuk di situ. Ada tarian namanya foti. Tarian bergembira karena keberhasilan. Berhasil memanen, saya merinding. Memanen beribu-ribu padi di ladang. Itu sakralnya acara atau tradisi orang Rote. Kenapa harus musik ini dipakai di acara-acara tersebut? Kalau sekarang umum orang mau nikah, orang mau jalan-jalan atau makan malam bisa masuk. Nah, zaman dulu seperti itu. Itu positif ya, kayak positif dan umum ya, keberhasilan. Ada acara untuk kedukaan orang meninggal, itu juga dimainkan, dinyanyikan. Syair lagunya juga ada jenis-jenis. Jangan salah, ketika kalau ada orang meninggal, orang main. Itu syairnya menceritakan tentang kesedihan, kedukaan orang itu. Bagaimana dia tuang rasa sedihnya juga dalam syair itu. Jadi tidak asal, bukan berarti di tempat orang duka kita nyanyi lagu angin subau, ombak subau jauh, tidak. Salah itu. Jadi balik lagi ke pernikahan pun juga demikian. Ada syair yang memang sakral di situ, tidak asal. Tidak mungkin orang nyanyi orang nikah di kuadir Teo Rendang. Teo Rendang itu sosok seorang ibu. Bagaimana dia setiap hari sibuk urus anak, melayani suami, urus dalam rumah. Itu judul arti dari lagu Teo Rendang. Jadi orang Rote juga jangan asal nyanyi Teo Rendang tapi tidak tahu itu memuja siapa, membanggakan siapa, atau sedang mengingatkan siapa, sosok seorang ibu. Berarti sebenarnya kalau hari Kartini cocok tuh Teo Rendang dimainkan atau ditarikan. Sampai hari ini itu beta selalu kritik ke orang-orang yang angkat hari raya Kartini atau hari ibu tapi tidak pernah mau mementaskan judul tersebut. Teo Rendang itu bersifat ke ibu. Bagaimana kita menyayangi ibu, hari ibu, kasih ibu, itu lagunya. Demikian sama, ditanyakan juga, musik sasando ini kemana saja? Kalau untuk orang Rote itu tadi acara adat, acara kedukaan, panen hasil. Bahkan mulai tarik sejarahnya ke era Portugis atau Belanda, masuk ke Indonesia. Di Rote itu lebih banyak. Australia juga masuk. Itu musik ini sangat sakral, dipakai khusus untuk menyambut tamu-tamu besar, presiden, perdana menteri, atau ya dulu itu kan pejabat orang Belanda banyak. Jadi musik ini memang tidak sembarangan dipakai zaman itu. Bahkan cara mainnya pun ada yang duduk seperti ini, berdiri, talinya diikat di sini, jadi main tuh.
Itu nanti orang besar harus lewat, mau presiden kok apa juga semua lewat di situ. Jadi ya seperti itulah jawabannya. Musik ini digunakan di Rote itu seperti untuk apa, acara seperti apa saja. Kalau sekarang masuk umum ya, mau acara-acara kenegaraan juga, karena mereka tahu ini lebih ke sakral, ke kerajaan atau acara-acara yang tidak sembarang. Maka kemarin acara KTT di Labuan Bajo juga dipercayakan musik Sesando hadir meramaikan atau membungakan acara di situ. Ya, jadi semuanya bisa tahu bahwa yang saya pegang ini namanya Sesando Meko atau Sesando Gong. Ini punya notasi terbatas. Dia hanya 10 senar dan dia dapat memainkan musik atau lagu yang lebih tradisi. Contoh lagu-lagunya Teo Renda, Opalangga, Benu, Batu Matia dan lain-lain. Nah, di sini saya memainkan salah satu lagu yang tadi sudah ceritakan bahwa bagaimana kita lebih mengenal akan sosok seorang ibu, atau kita tahu seorang ibu itu punya peran penting dalam rumah. Jadi saya coba bawa judul lagunya itu Teo Renda ya. Rendang sama saudara naik doi dari sekarang kedua dari Sumba rendang sama saya saudara naik doi dari sekarang kedua dari Sumba. Ini judul lagunya Teo Renda yang bisa dimainkan hanya di musik yang jenis ini yang namanya Sesando Meko atau Sesando Gong. Yang tadi saya cerita ada 9 notasi gong tapi kemas seperti satu orang memainkan. Dari tadi ada sekitar 8 sampai 9 orang memainkan gong, tapi di sini cuma 1 orang. Judulnya Teo Renda. Dari sini dia berkembang ke Sesando yang senarnya lebih banyak, yaitu dari 10, 12, 24, 26, 28, 30, dan 32. Itu jenisnya kita sebut Sesando modern atau Sesando diatonik. Jadi kalau bahasa universalnya, ini Sesando pentatonik. Pentatonik itu notasi terbatas, tetapi tidak ada notasi mayor dan minor. Dia punya notasi terbatas, yaitu pentatonik. Masuk ke modern, yaitu Sesando diatonik. Diatonik itu sudah punya senar banyak, yaitu punya notasi do, re, mi, fa, sol, ada mayor, ada minor. Bagaimana dia disebut diatonik? Karena dia dapat memainkan chord-chord yang umum, yang sekarang setara dengan musik gitar, piano, harpa dan lain-lain. Tetapi dia punya keterbatasan juga. Jadi yang tadi itu 10 senar punya keterbatasan, senarnya lebih sedikit. Bagaimana yang ini pun juga 32 senar tapi punya notasi yang terbatas. Bagaimana dia hanya punya 3 karakter, yaitu bass, rhythm, melodi, tetapi 3 kunci saja, yaitu C, G, dan F. Kalau naik 1 oktav bisa, jadi dia hanya bisa 2 oktav. Jadi bunyinya kayak gini, ada senar melodi, bass, dan juga rhythm atau chord. Nah, bagaimana orang bertanya, Kak, bagaimana ini bisa dimainkan? Bagaimana cara untuk bisa dimainkan? Jadi tangan kanan itu ada pada chord mi, do, sol, kiri melodi dan bass, do, sol, do, 3-3 bareng. Itu menghasilkan chord C. Kemudian yang kedua, re, si, sol, re, sol, itu chord G. Kemudian yang ketiga, terakhir, do, la, fa, F. C, G, dan F. Itu dilatih.
Ketika sudah hafal, para pemula yang belajar diajarkan seperti itu. Ketika sudah hafal chord-chord itu, kemudian masuk ke lagu yang gampang seperti ini. Jadi sebenarnya sasando ini karena dia dapat berkembang sampai detik ini, bahkan dari abad-abad sebelumnya dengan orang-orang atau seniman-seniman pelaku seniman yang punya keterbatasan juga, bagaimana dia dapat berusaha untuk dapat mengembangkan ini. Lalu sampai ke era sekarang ini pun juga masih selalu berkembang. Meskipun para petua, legend, senior, seniman-senior sudah pada tiada, tetapi ada generasi-generasi penerus. Sebenarnya kalau ditanya atau harapan atau kesan-pesan untuk teman-teman atau generasi-generasi saat ini, terlebih khususnya generasi milenial, tentang kaitannya dengan budaya atau seni budaya musik sasando tersebut. Dari zaman yang susah, dia dapat berkembang hingga kini. Apa bedanya dengan generasi-generasi saat ini yang sudah muda, bagaimana dia lahir dengan peradaban, dunia, kehidupan, gaya, segala sesuatu perkembangan di muka bumi ini sudah modern dan canggih. Seharusnya peka dan lebih cepat untuk dapat bisa meresapi, mengerti segala warisan seperti ini. Jadi kalau harapan dan pesan mungkin ditambah dengan kritis ya, seperti itu kali. Jadi sebenarnya kalau dikasih kesan dan pesan terus-menerus juga kadang orang dengar, kadang tidak. Tapi sebenarnya lebih ke kritis bahwa ini sudah bisa hadir hingga era ini dengan orang-orang yang punya keterbatasan IQ, kepintaran, kehebatan untuk melestarikan ini. Nah, bagaimana dengan tanggung jawab kita yang sudah lahir di generasi saat ini, yang sudah tahu banyak nih digitalisasi segala sesuatu. Harapan atau kesan-pesan kepada kaum milenial atau generasi sekarang, mari ikut lestarikan, tetapi tetap jaga keaslian dan juga duduk berdiri sejarah aslinya. Tidak boleh menyimpang karena pengaruh budaya luar atau sesuatu yang dapat mengganggu pikiran kita. Lalu kalau untuk pemerintah, sebenarnya ini bagian dari program pemerintah. Melihat keadaan seperti kita yang masih ada, generasi penerus atau pewaris-pewaris yang masih ada seperti ini. Sebenarnya peran pemerintah ini bagian dari program kerja pemerintah. Bagaimana? Bukan hanya butuh jasa kita untuk melengkapi segala presentasi atau acara-acara kenegaraan, tapi sebenarnya ini bisa dapat dikaji dan bisa dibuat massal untuk bagaimana mengenalkan secara langsung kepada masyarakat umum, sekolah, ataupun orang-orang dari luar pun juga. Agar apa? Kegiatan seperti itu, saran atau masukan atau harapan seperti itu ke pemerintah, untuk negara atau orang-orang dari luar itu bisa lebih cepat mengenal ini, sembari legend atau seniman senior ini sudah pada pergi satu persatu. Nah, ini harusnya yang kalau kami
pesan kami dari seniman untuk pemerintah itu. Karena lambat laun 10 tahun 20 tahun lagi yang bisa dipercaya sumbernya itu orang-orang sudah pada tidak ada. Jadi apakah tanggung jawab dari generasi saat ini untuk dapat melanjutkan itu semua? Nah itu pemerintah. Tapi kalau untuk adik-adik dari Unwira, salah satu kebanggaan buat saya seorang seniman generasi penerus Jitron Pa dan keluarga di sini, karena ini pertama kali dari Unwira bikin tugas seperti ini. Ini sebenarnya ini yang Jitron harapkan dari dulu. Semua universitas di NTT harus punya mata kuliah atau punya tugas seperti ini di kampus, agar ini menjadi data yang tidak dapat dihapus. Bagaimana ini bisa memviruskan ke kampus-kampus yang lain, supaya ini dapat dikaji terus. Ya, saya rasa atau saya pikir berikutnya konten atau konsepnya harus lebih dari ini. Lebihnya apa? Bukan harus lebih wow, tidak. Tapi bagaimana ini bisa terapkan ke massal atau secara langsung ke orang-orang. Bagaimana sih Kak kalau mau mengenal Sasando? Oke, daun lontar, bambu, kayu segala macam. How can play? Bagaimana kita bisa memainkan? Nah, itu harapannya dari kami, ada pihak-pihak yang dapat membantu untuk hal seperti itu. Jadi tidak hanya dikenal untuk mengenalkan kepada masyarakat umum, turis dari luar negeri dan segala macam, tetapi adik-adik kita atau teman-teman yang ada di kampus, teman-teman dosen dan lain-lain bisa mengenal itu atau mengetahui itu juga, supaya bisa dibagi ke orang-orang sekitar. Itu sudah harapannya. Jadi tidak hanya memberi pesan untuk mari melestarikan, tetapi mari ikut ambil bagian untuk dapat mengetahui apa sih kegunaannya dari alat musik ini. Karena ini banyak nih, selain alat musik ada topi tilang yang saya kenakan juga, itu juga bagian dari kerajinan tangan, saya buat juga ini. Lalu ada aksesoris lainnya juga selain Sasando, ada banyak sebenarnya. Jadi tempat ini harapannya kepada semua ya, pemerintah, universitas, Unwira dan juga yang lainnya, masyarakat umum, untuk mari sering kesini untuk lebih banyak kenal dan tahu, supaya ke depan ketika orang luar bertanya, Anda dari NTT, apakah Anda tahu musik Sasando? Apakah Anda tahu sejarahnya? Nah, di situ tidak bego, tidak bingung, tapi sering kesini dan makin tahu, itu menjadi ilmu untuk membantu bagaimana mengenalkan budaya kita keluar. Sekian, terima kasih.